Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Awaludin Fitroh. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kauman, Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu rangkaian uji kinerja atau UKIN. Dalam video saya ini, saya akan menyampaikan materi bahasa Inggris dengan subtema notice. Demikian perkenalan dari saya. Mohon masukannya jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, teacher. How are you today? I'm fine. I'm fine. Okay, I'm fine too. Thank you. And then today we are going to learn about notice. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai notice. Apakah kalian pernah melihat notice sebelumnya? Did you ever see notice? Siapa yang sudah pernah melihat notice? Bintang, sudah pernah melihat notice? Oke. Kita pernah, mungkin contohnya ada di SPBU. Kita tidak boleh main HP ya semalam itu kan. Jadi kita tidak boleh main HP di SPBU. Kemudian ada lagi in the library, di dalam sekolah kita kan, kita kalau di perpustakaan tidak boleh rame ya kan. Nah, di perpustakaan itu ada tulisan seperti ini, keep silent, jangan rame ya kan. Kemudian di lingkungan sekolah kita mungkin ada seperti ini, keep the clean area, jadi jagalah kebersihan area ini. Kemudian park here, boleh parkir ya kan, atau don't park here. Ada lagi di suatu tempat public places itu ada no littering. Kalian tahu no littering? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu hanya sekedar ungkapan saja. Nanti contohnya yang akan saya tampilkan di dalam materi. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian di sini. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke. Semua masuk ya, berarti ini ada 13 anak ya. Ya, ada Najwa, ada Dia, ada Tino, ada Dini, Rida, Anila, Bintang. Sampai ini ada Dinda, ada Najwa, Saswan, dan juga Faiz. Ya, semangat semuanya. Kita lanjut. Kalian perhatikan ini materinya. Sudah kelihatan semua? Udah. Oke. Yang pertama di sini mengenai tujuan pembelajaran atau learning objective. Nah, jadi dalam tahap ini atau dalam tujuan pembelajaran ini, kalian yang pertama read aloud notice. Jadi kalian bisa membaca notice ya. Dengan membaca notice diharapkan kalian bisa mengerti tujuan dari notice itu ya. Jadi dengan with the correct pronunciation and stress, dengan menggunakan pronunciation atau pengucapan dan juga penekanan kata yang benar. Untuk yang kedua, analyze the difference and similarities of several short and simple notice. Jadi menganalisa perbedaan dan juga kesamaan daripada beberapa notice dan juga notice yang sederhana. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah poin yang ketiga, yaitu presenting the result
of analyze and the difference and similarities of several short and simple announcement or notification orally with the correct pronunciation and word stress. Jadi ini ada poin presenting. Jadi dalam poin ini kalian nanti saya harap bisa mempresentasikan, ya kan? Saya ulangi, mempresentasikan berarti kalian akan membacakan, menyimpulkan daripada diskusi kelompok kalian nanti akan saya bagi kelompoknya. Kemudian yang terakhir di sini, make notification that commonly made in places that are be often found. Jadi membuat notifikasi atau notice, ya. Jadi di sini ada tulisan notification. Notification itu kita arahkan maksudnya yaitu notice, ya kan? Jadi nanti yang terakhir kamu membuat contoh dari notice. Seperti apa contohnya? Ya seperti contoh yang akan saya sampaikan nanti. Jadi kalian nanti diharapkan bisa membuat contoh notice sesuai dengan pengetahuan kalian sendiri-sendiri ya. Ya selanjutnya ada ruang lingkup atau scope ya. Nah, di sini cakupannya yang pertama ada definisi notice, social function. Social function itu tujuan dibuat notice apa. Kemudian yang ketiga adalah generic structure, yaitu pembentuk, unsur pembentuk dari notice. Jadi nanti kalau kalian membuat notice itu ada 3 unsur ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat itu ada language features ya. Language feature itu adalah unsur kebahasaannya. Yang terakhir ada karakteristik ataupun ciri-cirinya. Ya. Sebelum kita lanjutkan kepada contoh-contoh notice, ini ada video singkat penjelasan daripada notice ya. Siap, silakan semuanya wajib untuk memperhatikannya. To learn about notice. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi tentang notice. Di penjelasan kemarin saya sudah menjelaskan short functional text tentang announcement. Selanjutnya saya akan menjelaskan short functional text lainnya yaitu notice. Notice ini merupakan salah satu jenis short functional text. Notice kalau diterjemahkan itu artinya pemberitahuan. Notice ini bisa kita temui atau kita jumpai di tempat umum. So, notice is a form or functional text used as instruction or guidance to someone doing or not doing something. Jadi, notice ini merupakan salah satu jenis short functional text yang berisi sebuah informasi singkat dan juga sederhana yang digunakan untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya, notice ini bisa berbentuk tulisan, simbol, ataupun rambu-rambu. Itu merupakan definisi dari notice. Selanjutnya, the function of notice are, untuk fungsi notice di antara lain yaitu the first is prohibition, notify people not do something. The second is caution or warn people to be careful in handling something. And the third is guidance, give information to people to do something appropriately. And the fourth is the informational notice, provide information that could be useful for people. Jadi untuk fungsi notice di antara lain yaitu yang pertama memberikan sebuah larangan kepada seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu memberikan sebuah peringatan kepada seseorang untuk agar lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu fungsinya memberikan petunjuk kepada seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kemudian selanjutnya fungsi yang keempat yaitu memberikan sebuah pemberitahuan atau memberikan sebuah
informasi yang dapat berguna bagi publik. Jadi untuk fungsi dari notice, yang pertama yaitu memberikan sebuah larangan, yang kedua itu memberikan sebuah peringatan, yang ketiga itu sebagai petunjuk, dan yang keempat itu memberikan sebuah pemberitahuan atau informasi. Jadi itu adalah fungsi dari sebuah notice. Kemudian dari fungsi notice yang tadi saya sudah sebutkan, terbagi lagi notice menjadi 3. Apa saja jenis-jenis notice tersebut? Selanjutnya yaitu type of notice. Jadi untuk jenis-jenis notice apa saja? Di antara lain yaitu yang pertama notice caution, yang kedua yaitu notice command, dan yang ketiga yaitu notice prohibition. Notice caution is a notice that used to warn someone or anyone who sees the notice to be careful or aware of something. Jadi, notice caution ini merupakan pemberitahuan yang berisi peringatan. Digunakan untuk memperingatkan seseorang atau siapa saja yang melihat pemberitahuan ini agar berhati-hati atau waspada. Jadi, untuk contohnya, notice caution yaitu caution wet floor. Pemberitahuan ini memberikan peringatan kalau lantainya sedang basah. Jadi, harus berhati-hati kalau jalan agar tidak terjatuh atau terpeleset. Kemudian, contoh yang lainnya yaitu caution stair. Pemberitahuan ini memberikan peringatan kalau ada tangga, jadi agar berhati-hati agar tidak terpeleset. Kemudian selanjutnya notice command. Notice command is a notice that gives instruction for those who read it to do what is written in the notice. Jadi notice command itu merupakan pemberitahuan yang berisi perintah. Notice command memberikan instruksi atau perintah bagi yang membacanya untuk melakukan apa yang tertulis dalam pemberitahuan tersebut. Untuk contohnya dari notice command yaitu notice keep this door closed. Pemberitahuan ini memberikan perintah kalau pintunya harus tetap tertutup. Selanjutnya yaitu notice keep area clean. Memberitahukan perintah kalau area tersebut harus tetap bersih. Kemudian notice do not park here, memberitahukan kalau dilarang parkir di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu notice prohibition. Notice prohibition is a notice used to provide gives information to anyone who reads this notice that they are prohibited from doing what is written on the notice. Jadi notice prohibition ini pemberitahuan yang berisi larangan. Pemberitahuan ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa mereka dilarang untuk melakukan apa yang tertulis di pemberitahuan tersebut. Untuk contoh notice prohibition ini contohnya yaitu no smoking, dilarang merokok. Kemudian selanjutnya yaitu no smoking, eating or drinking. Jadi pemberitahuan ini melarang untuk merokok, makan ataupun minum. Atau contoh yang lainnya no parking, yaitu melarang untuk parkir. Oke, jadi itu adalah penjelasan materi tentang notice. Saya harap penjelasan tersebut bisa membantu kalian memahami dan mengerti materi short functional text tentang notice. See you next and bye. Contoh-contoh notice, yang pertama ada comment notice ya kan. Kalau kalian tadi memperhatikan, yang pertama ada comment notice yaitu perintah ya kan. Jadi kita diharapkan bisa mematuhi atau melaksanakan perintah yang tertulis di dalam notice. Contoh tadi keep the door closed. Jadi disuruh untuk tetap menutup pintu.
ya kan? Kemudian ada caution, ada di sini caution wet floor, peringatan. Jadi kita disuruh berhati-hati. Selanjutnya di sini information. Ya, ini tadi di dalam video memang belum ada. Ini saya tambahkan, ada information notice. Information notice is a notice that give information to someone about something. Jadi memberikan kepada seseorang sebuah informasi mengenai sesuatu hal. Nah, sesuai dengan contoh yang ada di sini, notice ini menyampaikan bahwasannya suatu tempat itu telah ditutup untuk sementara waktu dikarenakan COVID-19 ya. Sorry, due to COVID-19 outbreak, we are temporarily closed. We are doing our part to protect the community. Please stay home. Be opening soon. Nah, jadi di sini tertulis bahwa suatu tempat tersebut di sini itu ditutup selama ada serangan daripada COVID-19. Nah, juga ada himbauan juga bahwa ini semua dilakukan untuk melindungi suatu komunitas ya, dan diharapkan tetap di rumah. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya di sini prohibition notice ya, do not use mobile phone. Kemudian ada warning. Baiklah, untuk saat ini silahkan nanti kalian akan saya berikan sedikit tugas. Nanti akan saya bagi menjadi, ini ada 15 ya, 14. Jadi saya bagi 3 tetap. Oke, yang pertama ini saya kelompokkan. Tugasnya saya kirim ke grup WA nanti sebentar lagi ya, saya kirim. Ini ada yang atas Jennifer tadi, Lutfiana. Kemudian ada Najwa, kemudian Mukola Fadisi, ada lagi Najwa Kirana, ini satu kelompok juga. Kemudian ada Rida. Selanjutnya Siti Fitria. Kemudian Saswan. Kemudian Tino. Ada Vicky. Kemudian selanjutnya Faiz. Iya. Dini. Terus kemudian ada Bintang. Terakhir ada Anila Kalista. Anila Kalista ini saya masukkan ke dalam kelompoknya Faiz ya, Faiz. Baiklah, saya sekarang akan kirimkan itu soalnya.
Sudah saya kirim, bisa dibuka coba. Bawa buku tuliskan semuanya. Nah, oke, selama mengerjakan akan tetap saya pantau. Kalian bisa bertanya kepada saya mana yang sulit dan mana yang tidak bisa mengartikan atau mungkin tidak tahu maksudnya. Silakan, tidak apa-apa. Semua sudah bisa membuka belum? Ada kesulitan? Silakan tanya. Halo Rida, Halo Pak. bisa dibuka? Ampun. Iya. Oke, saya bacakan itu untuk tugasnya. Yang pertama di situ ada what is notice. Jadi maksudnya adalah Apa itu notice? betul, apa itu notice. Yang kedua, what is function, tuh fungsi, ya kan, fungsinya notice. Kemudian yang ketiga ada what type of notice. Jenis notice ada berapa tadi? 3. Kemudian yang keempat ada gambar sebuah notice itu masuk ke dalam based on the pictures ya, what kind of notice, jadi masuk ke dalam jenis notice yang apa. Selanjutnya ada notice, gambar notice lagi, ada perintah ya, perintah, jadi itu masuk ke dalam notice yang apa. Di situ ada 2 latihan atau 2 tugas. Ada 2 tugas. Yang kedua itu disuruh untuk menuliskan definisinya. Definisi itu pengertian daripada notice. Yang selanjutnya kemudian generic structure, susunan atau unsur pembentuknya. Ya, kemarin generic structure itu kalau kalian masih ingat ada attention, gather, and then content, ya kan, isi. Kemudian yang terakhir ada closure. Kemudian yang terakhir, yang ketiga untuk exercise itu atau tugas kedua nomor 3 itu adalah social function atau tujuan daripada notice itu apa. Jika sudah selesai, nanti setiap kelompok membacakan jawabannya. Setelah selesai lagi, setelah semua kelompok membacakan jawabannya, nanti jawaban akan kalian kirim, dan kalian kirim ke WA saya pribadi, langsung kirim saja. Setiap anak, setiap kelompok mengirimkan semua jawaban dengan cara kalian foto pekerjaan kalian. Jadi kalian tuliskan itu di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian kamu foto, kamu kasih nama dan nomor absen dan juga kelas. Kamu kirim kepada saya melalui WA. Faiz, ada kesulitan? Faiz? Mboten. Ya, silakan sambil dikerjakan. Mana yang sulit silakan tanya. Ya, bisa. Bisa dibuka ya dia. Ya.
Good, Siti. Najwa, Alvino, Vicky, Tino. Dibuka kameranya. Adinda. Dikerjakan sebisanya. Baiklah, langsung saja saya tunjuk. Ini kita masuk ke dalam sesi presentasi, yang mana akan saya pilih daripada setiap kelompok untuk membacakan jawabannya, ya kan? Untuk membacakan jawaban. Silakan untuk yang pertama kelompoknya Lutfiana. Oke. Kalau kamu masih ingat di sesi tadi, pada materi tadi, ada beberapa tipe notis. Siapa yang bisa? Saya. Ya, Anila, bagus. Ada 3. 1 notice ocean, 2 notice comet, 3 notice position. Bagus, very good. That is. So, your friend give the response. Jadi teman kalian malah justru memberikan respon ya. Ini dari kelompoknya Anila Kalista, ya. Anila. Ini tadi kelompoknya Faiz ya masuknya. Oke, untuk Anila tadi menjawab, yaitu ada komen, ya kan Anila. Terus kemudian ada caution, ya. Ya. Kemudian yang terakhir ada prohibition. Bagus sekali. Jadi ada 3 jenis notice. Untuk yang caution itu ada 2 ya. Yang satunya yaitu warning. Ya kan, warning itu lebih di atasnya. Jadi sama saja caution sama warning, cuma beda level saja. Bagus sekali untuk Anila yang bisa memberikan respon daripada kelompoknya Lutfiana. Kita lanjutkan kepada jawaban yang lain. Oke, exercise 1. Untuk yang nomor phone the number. Oke, next phone number 5 ya. Ini ada yang masuk lagi. Oke, bentar. Number 5. Untuk yang nomor 5 ada gambar notis ya. Based on the picture, berdasarkan gambar tersebut, what kind of notice? Ini kelompoknya Siti Fitria. Oke, Siti Fitria. Kelompoknya Siti Fitria coba akan dibacakan. Ini banyak cowoknya ya. Ada Saswan. Mana Saswan? Dibuka kameranya Saswan. Oke, untuk Saswan, saya menunjuk kamu untuk membacakan jawaban daripada exercise 1 yang nomor 5, ada gambar, ya kan? Sudah tahu Saswan yang mana? Ya, sudah tahu yang mana? Halo. Ya, oke. Di situ notice keep this door closed. Jawabannya apa? Itu kira-kira jenis notice yang apa? Belum, Pak. Belum. Oke. Kita lanjut ke Siti. Satu kelompok ya ini Siti juga. Siti, dengar suara saya? Oke. Oke. Dibuka kameranya Siti.
Oke. What is your answer? Jawabanmu apa, Siti? Dereng, Pak. Oh, dereng. Oke, saya lempar ke kelompok yang lain kalau begitu. Sayang sekali. Satu kelompok ini ada Siti, Saswan, Tino terkeluar ini daripada pembelajaran. Kemudian ada Vicky. Oke, sayang sekali semua tidak bisa menjawab ini kayaknya. Kelompok yang lain mungkin bisa memberikan jawabannya. Siapa? Saya. Oke, Anila lagi. Oke. Ayo, nilainya diborong Anila ini. Oke. Notice caution. Notice caution. Oke, dicek dulu. Notice keep the door closed. Keep the door closed. Artinya apa? Jadi pintunya harus tetap tertutup. Nah, di sini daripada jawabannya Anila sudah sangat bagus, akan tetapi sedikit lagi masih mendekati benar, sedikit lagi. Jadi jawabannya adalah kalau ada keep the door closed itu adalah perintah. Tadi apa perintah itu? Apa? Command, ya kan? Kalau perintah bahasa Inggrisnya adalah command, ya kan? Jadi command, notice. Oke, saya pandu. Saya berikan tanggapan. Sekaligus kita refleksi ya di sini. Yang pertama ada definisi daripada notice. Definisinya notice itu adalah is a text used to give instruction, ya kan, untuk memberikan sebuah instruksi, or command, or prohibition, or warning, bisa perintah, bisa larangan, ya kan, atau mungkin guidance atau arahan to someone, kepada seseorang, to do or not to do something, kepada seseorang untuk tidak melakukan ataupun melakukan sesuatu, ya kan. Itu definisi daripada notice. Kemudian yang selanjutnya ada generic structure. Generic structure atau unsur pembentuk daripada notice itu sendiri. Biasanya notice itu yang pertama ada attention gather, ya kan, attention gather. Unsur yang pertama itu, jadi biar menarik perhatian. Kemudian yang kedua ada konten, ya kan, ada konten, isinya apa. Kemudian yang terakhir ada closure atau penutupnya. Yang terakhir social function. Social function itu fungsinya. Kenapa kok dibuat notice? To inform, ya kan, untuk memberitahukan. Who? To inform who? Untuk memberitahukan siapa? To inform someone or people. Jadi untuk memberitahukan kepada orang. Not to do or do something, untuk tidak melakukan ataupun melakukan sesuatu. Jadi itu fungsinya. Ini berarti kita masuk kepada bagian penutup. Saya harap kalian semuanya mendapatkan ataupun mengerti dari materi yang telah saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan, dan kemudian nanti tugasnya silahkan dikirim kepada WhatsApp saya secara pribadi, terutama semuanya saja, termasuk yang ada di grup WA yang hari ini belum tergabung. Tidak apa-apa, semuanya wajib mengirimkan tugasnya kepada saya. Ngerti ya semua? Oke, terima kasih. Berdoa dulu, tolong dipimpin Anila. Lead your friends. Let's play game. Oke, berdoa. Finish. Oke. Ya, terima kasih. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala urusan apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Yeah.